Located in Delilan, the Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan has 5 campuses spread in North Sumatra. First campus is on IAIN Street No. 1 Medan. The second campus is on William Iskandar Street Medan. The third campus is on Pembangunan Street Pondok Surya Helvetia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, dosen pembimbing, perkenalkan nama saya Ade Marhemi, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Sorkam Barat, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Medan. Pada hari ini saya mengadakan UKIN, uji kinerja pembelajaran. Persilahkan Bapak Ibu menonton video saya mohon masukan dan kritikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anak Ibu, sebelum kita masuk pembelajaran, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Fatur Rahman. Kata Fatur, Ibu persilakan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbir zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Ya. Sesuai dengan kesepakatan kelas, sebelum kita belajar, kita membaca juz 30. Setoran juz 30 kita hari ini membaca surah Al-Fil, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita masih diberi oleh Allah nikmat kesehatan sehingga kita pada hari ini bisa belajar di sekolah kita ini dengan keadaan sehat, ya kan? Oke, Ibu absen dulu ya, Nak, ya. Kelas 91, ya. Amira Lutfia Hutauruk, Ibu. Luna Aisyah, Muhammad Akbar Al-Fikri, Naisila Hafsari Tanjung, Nia Rahmadani, Sultan Aga Hasibuan, Syifa Andrian Batubara, Adinda Sumantri Pohan, Atia Rahmah Sregar, Fatur Rahman Tanjung, Muhammad Al-Farizi, Fajriah Anjani Hutabara, Syahira Enatia Tanjung. Alhamdulillah semuanya hadir, ya. Baiklah Anak Ibu, pada hari ini kita masuk ke bab berikutnya, yaitu hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Tapi sebelum kita masuk kepada bab kita pada hari ini, kita ulang kembali pelajaran kita yang minggu kemarin, iman kepada hari akhir, ya kan? Iman kepada hari akhir. Apa itu pengertian iman kepada hari akhir? Iman kepada hari akhir itu artinya adalah kita yakin dan percaya bahwasanya hari akhir itu akan terjadi.
kiamat itu pasti akan terjadi. Nah, kiamat seperti yang diterangkan minggu semalam ya, terbagi menjadi dua. Menjadi dua macam. Yang pertama, coba dulu Amira, kiamat apa itu? Kiamat sukro. Kiamat sukro. Kiamat apa? Kiamat sukro. Kiamat sukro itu artinya adalah kiamat kecil. Kiamat kecil. Nah, apa itu contoh kiamat kecil? Contohnya ajal manusia meninggal. Itu kiamat kecil. Ya. Jadi kalau ada orang yang meninggal, itu sudah kiamat namanya. Kiamat apa? Kiamat kecil. Ya, semua makhluk hidup itu pasti akan merasakan mati. Manusia, semua makhluk yang ada di permukaan bumi. Sesuai dengan firman Allah. Nafsin za'iqatul maut, kata Allah, semuanya akan merasakan mati. Itu kiamat kecil. Yang kedua, Fatul. Kiamat apa? Kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Kiamat besar. Apa itu kiamat besar? Kiamat besar itu artinya adalah hancurnya bumi kita ini diganti dengan alam lain, yaitu alam yaumil mahsyar. Kiamat. Ya, itu minggu semalam. Nah, sekarang kita masuk kepada bab berikutnya, ya. Hormat kepada orang tua dan hormat kepada orang tua dan guru. Sebelum masuk kita kepada bab ini, Ibu mau menerangkan dulu apa tujuan kita mempelajari bab ini. Tujuan kita yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Dengan mempelajari bab ini kita tahu apa itu menghormati orang tua dan guru itu, pengertiannya apa. Ya, itu yang pertama, tujuan pembelajaran kita. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita, setelah kita belajar itu, kita bisa menunjukkan dalil tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga, kita bisa menunjukkan apa contoh dari sikap menghormati orang tua dan guru. Jadi itu tujuan kita enak dalam belajar menghormati orang tua dan guru. Ya. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Ya. Menghormati orang tua. Apa itu pengertian menghormati orang tua itu? Artinya adalah menjalankan kewajiban kita sebagai seorang anak taat dan patuh kepada kedua orang tua. Ya. Sesuai dalilnya, apa dalilnya? Surah apa dalilnya, Sultan? Qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takun lahuma awfin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim waghfir lahuma jannat julli minarrahmatin wa qur rabbi hamhuma kama rabbayani shaghira. Surah Al-Isra ayat 23 Ayat 24. Coba baca dulu artinya dulu. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pernikahan, maka sekali-sekali
Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya. Dengan penuh kasih sayang dan ucapannya, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 26. Jadi dalil hormat kepada orang tua dan guru itu adalah surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Jadi sekarang kita masuk, siapa itu orang tua? Ya, siapa itu orang tua? Bagaimana makna orang tua itu bagi seorang anak? Siapa orang tua kita? Siapa orang tua kita? Ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Itulah orang tua kita. Yang pertama adalah ibu. Ya, ibu kita ya sangat berjasa. Ya, seorang ibu itu. Yang kedua, siapa? Ayah. Ayah. Bukan berarti ayah tidak berjasa bagi seorang anak, sangat berjasa. Kita tidak bisa hidup tanpa seorang ayah. Apa tugas seorang ayah, Luna? Mencari nafkah. Kita tidak bisa makan tanpa seorang ayah. Kita tidak bisa minum susu tanpa seorang ayah. Jadi ayah merupakan orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Jadi siapa orang tua itu? Dua. Dalam bahasa Arabnya, hormat dan patuh kepada orang tua itu disebut dengan birru walidain. Apa? Birru walidain. Nah, jadi ibu dan ayah itulah seorang tua kita. Di dalam surah Al-Isra tadi dijelaskan oleh Allah, kita tidak bisa melawan orang tua. Mengucapkan kata ah saja tidak bisa. Kan itu yang dibacakan tadi. Mengucapkan kata ah saja tidak bisa, apalagi mencerca, memaki. Ya, mengucapkan kata ah saja itu kita sudah berdosa. Nah, itu yang dibacakan tadi oleh si Sultan tadi, yaitu surah Al-Isra ayat 23 dan 24. 23 dan 24. Sekarang kita masuk bagaimana caranya kita menghormati kedua orang tua. Nah, ketika orang tua masih hidup dan ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Ketika orang tua kita masih hidup, bagaimana cara kita untuk berbakti kepada orang tua? Yang pertama, menghormatinya, mendoakannya, ya, mentaati semua perintahnya selama perintahnya itu benar. Kalau ada perintah orang tua itu yang bernilai negatif, bisa kita mengikutinya? Iya. Zaman sekarang ini ada juga orang tua yang menyuruh anaknya mencuri. Bagaimana kewajiban kita sebagai seorang anak kalau seandainya ada orang tua kita menyuruh kita mencuri? Kita memberikan pengertian kepada orang tua kita itu bahwasanya itu salah, berdosa. Kita luruskan, kita sadarkan orang tua kita itu. Itu kewajiban kita sebagai seorang anak. Jadi mentaati semua perintah orang tua selama perintah orang tua itu baik, bernilai positif. Ketika orang tua kita meninggal dunia, apa kewajiban kita sebagai seorang anak? Yang pertama adalah mendoakan. Karena ada amalan yang tidak terputus. Salah satunya adalah doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh ini akan langsung datang, akan langsung diterima oleh orang tua kita. Ya, jadi itu orang tua. Bagaimana cara kita menghormatinya ketika orang tua sudah meninggal dan ketika orang tua kita masih hidup. Ya, apa contohnya kita menghormati orang tua? Coba kita tanya dulu. Sifat, apa contohnya kita menghormati orang tua, Nak? Menghormati orang tua dengan cara tidak melawan. Nah,
tua. Bagaimana cara kita menghormati guru? Mendengarkan semua perkataan guru. Pas guru menerangkan kita perhatikan, tidak boleh melawan perkataan guru selama proses pembelajaran. Ya, kita lihat. Ibu kasih dulu tugas ya. Coba dulu buka bukunya ya. Halaman LKS-nya ya, halaman 13 bagian D. Bagian D ya. Bagian D ya, kamu buka dulu LKS-nya ya. Kita kerjakan bersama. Karena waktu kita mungkin tidak cukup ya, karena kita begini minggu depan kita bisa itu cek ya. Inilah itu tugas kita di rumah. Ya, jadi minggu depan masih kita bahas mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, mungkin sampai di situ saja dulu ya anak ibu pembelajaran kita hari ini. Minggu depan insya Allah kita akan berjumpa kembali. Kita akan membahas soal-soal yang